Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kiranya dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita masih tergolong, kita masih termasuk orang-orang yang masih Allah inginkan kebaikan atasnya. Dan ini bisa kita lihat dengan masih diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk kiranya mengumpulkan bekal-bekal kematian kita. Ya, kematian suatu yang pasti. Kematian setiap kita sudah ditentukan. Tinggal lagi kita tidak tahu kapan, di mana waktunya akan datang. Dan kita juga tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika kematian itu datang kepada kita. Maka dari itu Rasulullah benar-benar berpesan kepada kita, menganjurkan agar kiranya kita senantiasa meminta kepada Allah, meminta kiranya akhir dari kehidupan kita adalah akhir yang baik. Akhir ketika kita menutup usia kita ditutup dengan amal perbuatan yang baik. Dan juga kita meminta kepada Allah agar kiranya akhir tersebut bukan akhir yang buruk. Dalam istilahnya disebut akhir yang baik dengan husnul khatimah, dan akhir yang buruk dengan su'ul khatimah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa penting bagi kita agar kiranya perhatian terhadap hal yang satu ini, yaitu tentang bagaimana nantinya kita menutup akhir dari hidup kita dengan husnul khatimah. Karena akhir dari kehidupan kita itu adalah sebagai penentu apakah nantinya kita memulai hidup kita yang baru nantinya, atau dihidupkan kembali dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Dan bagaimana keadaan kita ketika di alam kubur nantinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini adalah suatu fokus yang harus kita benar-benar konsentrasi padanya. Karena seandainya kita tidak benar-benar mempersiapkan diri kita untuk perkara akhir yang baik itu, maka kita khawatirkan kita akan mendapatkan akhir yang buruk. Dan jangan kita merasa aman-aman saja, tenang, santai saja, karena kita merasa selama ini kan aku melakukan perbuatan yang baik, ya insya Allah nantinya aku akan mati dalam keadaan baik pula. Kita katakan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi siapapun itu di akhir hidupnya dia akan mendapatkan akhir yang baik. Maka di situ Rasulullah betul-betul menekankan kepada kita sebagai umatnya, minta kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Apa yang kita minta kepada Allah? Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Meminta kepada Allah agar dikaruniakan, agar diberikan nikmat husnul khatimah, akhir yang baik. Dan kita meminta kepada Allah dijauhkan, diselamatkan dari kematian yang buruk. Kenapa?
Karena ternyata ada orang-orang yang awal-awal hidupnya dia senantiasa melakukan perbuatan baik. Sayangnya dia tutup dengan perbuatan buruk. Sebaliknya ternyata di sana ada orang-orang yang dia mengisi waktu hidupnya dengan perbuatan buruk. Akhir dari kehidupannya dia tutup dengan perbuatan yang baik. Nah, maka dari sini kita bisa melihat, mengambil pelajaran yang besar, bahwasanya tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin kita akan mendapatkan kematian yang baik jika kita tidak benar-benar berusaha. Ya, tentu kita sangat penting untuk melakukan beberapa usaha-usaha atau kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalaulah kebiasaannya baik, maka dia akan mendapatkan kematian yang baik. Akan datang kepada dia ketika sakratul maut sesuatu yang baik. Dia akan, kalau dia senantiasa membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, melafazkan Al-Quran itu, maka ketika dia akan mati, itu akan datang kepadanya, akan melindunginya, akan menjaganya. Kenapa? Karena di waktu akhir itu nantinya godaan amat sangat besar. Sesuatu yang membuat dia lalai, membuat dia terpalingkan untuk menutup usianya, menutup waktu hidupnya dengan perbuatan baik, itu akan datang. Maka alangkah meruginya orang yang dia kebiasaan hidupnya adalah kebiasaan yang buruk, yang itu akan datang ketika dia sakaratul maut nantinya, yang menggoda dia, membuat dia di akhir hidupnya melakukan perbuatan itu. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita nantinya insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara kita di Mu'min Sa'ah yang kita mengangkat tema menggapai atau meraih akhir yang baik, akhir yang indah, yaitu husnul khatimah. Yang mana kita sadar betul bahwasanya setiap kita pasti akan menemui kematian. Kurang dari 100 tahun kita semua akan mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Hanya saja mereka telah menutup riwayat hidupnya, ada yang dengan kebaikan dan ada dengan sesuatu yang buruk. Maka kita yang masih hidup, seharusnya itu adalah sebagai pelajaran untuk kita. Karena kita semua akan menghadapi itu. Kalaulah kita terus terlena, terus tidak mempersiapkan diri kita, terus tertipu dengan dunia, ketika dia datang, kita mengatakan bahwasanya kita tidak siap. Padahal pesan-pesan itu terus telah disampaikan kepada kita. Pesan-pesan kematian, pesan-pesan yang kiranya itu adalah nasihat, engkau akan mengalaminya. Namun terkadang mata kita tutup, telinga kita tutup, sehingga pelajaran itu tidak masuk. Sehingga tak tergerak hati kita untuk melakukannya. Karena apa?
karena luar biasanya kecintaan kita kepada dunia. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya aku tidak takut yang melanda umatku itu adalah kefakiran, kemiskinan, tidak. Tapi yang aku takutkan adalah ketika dunia ini dibentangkan kepada mereka, yang itu menyebabkan mereka terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Al-wahan itu adalah penyakit hubbud dunya wa karahatul maut. Dia cinta dengan kecintaan yang luar biasa kepada dunia, yang menyebabkan dia takut atau benci dengan kematian. Ya, hal ini ya sahabat risalah yang dimuliakan Allah, yang sudah sepantasnya kita menjadi sesuatu yang kita ingatkan diri kita. Kenapa kita sangat dianjurkan untuk sering-sering melihat, menziarahi atau bertakziah, yang itu tak lain tak bukan ternyata manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Ketika kita ziarah kubur, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwasanya kita juga akan berada di tempat yang sama. Dan itu adalah nasihat yang dia diam tapi amat sangat membekas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kiranya jika kita menginginkan mendapatkan kematian yang baik, mendapatkan akhir yang baik, ini harus kita jaga, harus senantiasa kita lakukan, kita jadikan suatu habit, suatu kebiasaan, di mana kebiasaan itu nantinya sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang itu dia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Atau dalam hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Innama a'malu bil hawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung akhirnya. Bagaimana dia di akhir dari amalnya. Di akhir ketika dia menutup matanya, kematian datang kepadanya, bagaimana akhirnya? Kalau baik, maka dia akan memulai kembali kepada yang baik. Tapi kalaulah buruk, maka dia akan menjadi orang yang celaka, orang yang merugi. Kenapa? Dia tutup akhir dari hidupnya dengan keburukan. Maka di antara hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan kematian yang baik itu adalah yang pertama, menjaga iman dan amal soleh kita. Menjaga dalam artian di sini adalah senantiasa jangan sampai itu hilang dari kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena ada sebagian dari orang, dari masyarakat kita, yang mereka keluar dari agamanya, yang mereka meninggalkan agamanya, menggadaikan akidahnya hanya karena apa? Hanya karena godaan dunia, hanya karena cobaan dunia, hanya karena dia tidak tahan dengan kelaparannya. Akhirnya dia gadaikan, dia ganti agamanya. Maka ini adalah suatu yang membuat kita amat sangat miris. Di situ menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya, bahkan lebih penting daripada makan dan minum, yaitu kita memiliki akidah. Ya, akidah. Keimanan, yang dengan iman itulah yang membuat seseorang dia tidak bergantung kepada manusia. Dia akan bergantung kepada Tuhannya, yang membuat tawakalnya tinggi. Dia berusaha, kemudian dia berdoa. Sehingga apa? Hal itu yang membuat dia bisa bertahan. Hal itu yang menyelamatkan akidahnya, yang membuat dia sampai akhir hayatnya dia tetap istiqomah. Dia tetap mengamalkan amalan-amalan yang kiranya itu adalah bekal-bekal akhiratnya, bekal-bekal kematiannya. Dia jaga sholat waktunya, dia jaga tilawahnya, dia jaga sedekahnya, dan amal-amal saleh lainnya dia jadikan itu sebagai kebiasaannya. Sehingga apa?
Sehingga tentu ketika itu dia pertahankan, itu yang dia istiqomah di dalamnya, maka apa? Maka dia akan mendapatkan akhir yang baik. Sebagaimana sesuatu yang dia istiqomah, walaupun itu adalah perkara yang sederhana, tapi itu adalah amalan yang Allah cintai. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke segmen yang terakhir di acara Nu'min Sa'ah, yaitu kiat atau cara agar kita mendapatkan husnul khatimah. Kalau tadi adalah kita mempertahankan atau menjaga iman dan amal soleh kita di kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa istiqomah di dalamnya. Kita rutinkan itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis lainnya, habbu a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah, dia adalah amalan yang dawam, rutin, yang istiqomah, yang tetap dia lakukan walaupun itu kecil, walaupun itu ringan. Hanya sekedar dia menjaga sholat rawatibnya misalnya, atau dia senantiasa menjaga puasa Senin Kamisnya dan lain sebagainya. Walaupun itu suatu amalan yang ringan, walaupun hanya sekedar dia beristighfar setiap harinya, ketika dia melakukan suatu, dia baca bismillah misalnya, suatu amalan yang ringan, tapi dia terus mendawaminya, dia terus menjaganya, istiqomah, dia terus jaga itu, terus dia lakukan, maka itu jauh Allah cintai daripada amalan yang besar tapi hanya dilakukannya sekali seumur hidup. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi penting sekali hal ini, kita memiliki suatu kebiasaan, suatu amalan yang terus kita lakukan, yang kita berharap amalan itulah yang kiranya menolong kita di akhir hidup kita. Dia datang dan kita teringat dengannya. Sehingga apa? Sehingga akhir hidup kita itu adalah akhir yang baik. Ada sebuah kisah ini yang terjadi di tanah Arab, Saudi Arabia. Suatu hari Syekh ini dia melakukan perjalanan. Kiranya di perjalanan itu dia dapati ada peristiwa yang membekas di hatinya, peristiwa yang dia ingat sampai akhir hidupnya. Apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan. Yang itu adalah kecelakaan antara dua mobil. Maka dia menghentikan mobilnya, dia lihat. Ketika itu belum ada yang melihat sama sekali. Dialah orang yang pertama yang menemukan kejadian itu, peristiwa kecelakaan itu. Dia datang pada mobil yang pertama. Dia lihat di sana ada seorang pemuda. Seorang pemuda yang ketika itu sang pemuda sudah dalam keadaan sakaratul maut. Sudah menjelang ajalnya, waktu kematian. Apa yang dilakukan pemuda ini? Syekh ini melihat si pemuda ini, dia terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia terus mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Yang ini tak lain tak bukan karena kebiasaannya. Dia senantiasa biasa melakukan itu. Dan dia ingat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Coba lihat. Hadis ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia di akhir kata-katanya, perkataannya, maksudnya ketika dia sakaratul maut itu, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Ini juga mengisyaratkan anjuran kita untuk mentalkinkan ketika kita melihat ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, atau siapa saja yang kita saksikan dia sedang sakaratul maut, sedang dalam keadaan gar-gar, maka kita talkinkan di kupingnya. Jadi talkin itu pada asalnya kepada orang yang mau mati,
bukan orang yang sudah mati, orang yang mau mati, orang yang sedang sekarat. Kita bisikan di telinganya untuk mengikuti kata-kata kita apa? Yaitu kalimat La ilaha illallah, yang kita berharap dengannya dia berhasil mengucapkan itu, dakhalal jannah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia ketika dalam keadaan gargar itu, dalam keadaan sakaratul maut itu, cobaan luar biasa, godaan luar biasa kepadanya. Datang berbagai macam hal yang kiranya itu adalah godaan-godaan dunianya, kebiasaan-kebiasaannya. Kankah kita lihat ada orang yang dia sedang sakaratul maut, dia lagi bermain game. Dia sudah dalam keadaan sakaratul maut, di rumah sakit, dipasang infus, dipasang tabung oksigen di mulutnya, tapi dia tetap memainkan gamenya sampai dia menghembuskan nafasnya. Allah musta'an. Nah, kemudian Syekh ini, kita lanjut kembali kepada kisah Syekh itu tadi. Dia melihat orang ini menghembuskan napas terakhirnya dengan mengucapkan kalimat tauhid. Lalu Syekh ini pun beranjak, dia lihat ke mobil yang kedua, yang kiranya ketika dia datangi ada 2 orang pemuda di sana, dan juga sama halnya dalam keadaan sakaratul maut, hanya saja keadaan yang berbeda. Kalau yang pertama, dia senantiasa lisannya dia mengucapkan atau membaca ayat Al-Quran, kemudian kalimat tauhid. Kalau yang kedua ini membuat Syekh merinding. Mereka berdua sahut-sahutan menyanyi, melantunkan lagu. Mereka bernyanyi sampai selesai nyawanya. Allah musta'an. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Syekh nangis, dia melihat itu. Beginilah keadaan 2 kematian yang berbeda. Satu karena dia memiliki kebiasaan yang baik, yang kedua dia memiliki kebiasaan yang buruk. Dan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, milikilah kebiasaan yang baik. Agar apa? Agar kita mendapatkan kematian yang baik. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa na'udzubika. Dan ya Allah, berikanlah kami rezeki kematian yang baik. Dan hindarkanlah kami dari kematian yang buruk. Minta kepada Allah. Setelah kita memang memaksakan diri kita memiliki kebiasaan yang baik, kemudian juga kita berusaha keras untuk menghindari kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena jangan sampai kita mati dalam keadaan kebiasaan buruk itu. Dan yang terakhir, kita perbanyak doa kepada Allah agar kiranya Allah berikan rezeki kematian baik kepada kita. Mudah-mudahan yang bermanfaat apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.